Assalamualaikum Pak Mukadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi ya Pak. Kemudian Lampung Selatan ini ya, kalau saya melihat pertama ini kalau di provinsi setelah masuk ini kabupaten yang paling tua juga kan. Kemudian adanya sumber daya alam yang baik cukup, termasuk potensi-potensi di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan sebenarnya lengkap semua, termasuk perkebunan. Jadi Lampung Selatan cukup semua. Jadi ketika kami masuk juga, saya masuk juga sudah melihat, karena memang potensinya cukup besar di bidang pertanian khususnya. Pahit, manis, suka dukanya ada. Tentunya tujuan kita di bagaimana untuk membangun Lampung Selatan, yang pada saat itu bersama-sama teman-teman stakeholder yang ada, baik itu petani, sesama katakanlah teman-teman instansi yang terkait, itu harus menjalin satu kerjasama yang baik. Itulah kalau kesan-kesan saya selama bersama-sama itu ada sekitar 5-7 dinas itu. Iya. 5-7 dinas itu merajut suatu jalinan, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu kami seperti bersaudara semua. Mungkin itu tidak saja di level pimpinan, tapi bahkan sampai ke bawah, termasuk bidangnya, kasihnya, stafnya juga. Jadi ketika mereka melihat, oh ini kompak. Nah, jadi bagian dari suatu sistem SKPD itu yang di bawah pimpinan, katakanlah asisten 2 itu di bidang perekonomian dan pembangunan, ya syukur berjalan sebagaimana yang diharapkan, bersama-sama memajukan Lampung Selatan ini. Ini sesuatu yang membuat suasana kerja, kekompakan, sehingga petani atau masyarakat itu bisa memberikan pandangan positif pada saat itu. Kerja kita itu nggak bisa terpisah satu sama lain. Ya. Bidang pertanian tentunya di sana itu ada hal yang harus dibantu oleh yang dinas instansi yang lain, betul koperasi, ya. Kemudian juga dengan biro perekonomian lah kalau ada kan. Jadi sehingga informasi apapun dalam satu bentuk, katakanlah dalam bentuk data dan fakta, dan kita harus bagaimana ini produk-produk keberhasilan kita ini bisa terselenggara gitu, bisa diproduksi dengan baik, pemasaran dengan baik. Ini ya perlu kerjasama aja. Tanpa kerjasama nggak Sulit ya Pak. Sulit ya. Di Lampung Selatan. Nih buat adik-adik saya semua ini ya, kami yang sudah purnabakti ini tentunya para ASN bisa lebih memacu Lampung Selatan ini di bidang apa saja, karena juga dengan apalagi infrastrukturnya, tol, jadi tol aja lewat dari Indonesia dari Jakarta, atau nah sekarang potensi termasuk pariwisatanya ini dikembangkan. Kemudian jangan lupa di bidang pertanian ini untuk jangka panjang diperhatiin semua, baik pertanian, perkebunan, dan lain-lainnya, perikanan ya. Kemudian untuk ASN, kenapa kita harus semangat, harus disiplin, karena disiplin ini awal kunci keberhasilan. Ya. Kita kalau tidak disiplin di bidang apa saja itu tidak akan berhasil dengan baik. Kemudian mari kita, masyarakat yang kita bina, petani yang kita bina, termasuk pada kawan-kawan. Nah, perlu juga regenerasi ya, generasi seorang pimpinan kepala dinas bisa menemukan dengan eselon 3-nya, dengan 4-nya, sampai staf-staf. Itu jangan jadi ada satu dinding pemisah yang terlalu jauh ya. Karena apa? Karena tujuan kita tuh kerjanya apa di situ. Nah, mungkin kesan-kesan saya terhadap saudara saya, adik-adik saya yang di Lampung Selatan, jadikan Lampung Selatan ini lebih baik, lebih maju ke depan, sehingga masyarakat sejahtera gitu. Mungkin itu yang pesan saya di Lampung Selatan. Terima kasih ya Pak.
Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam. Nah, Pak Firman pernah jadi kepala dinas perkebunan. Atasan saya loh Pak. Kebahagiaan saya cuma satu. Selama di Kanis saya punya teman-teman yang solid, yang kompak, yang memang punya visi yang sama, punya mimpi, dan mau kooperatif. Itu yang paling Buat pimpinan itu luar biasa ya Pak ya. sesuatu. Nah, Dan saya selama saya bekerja itu momen, walaupun hanya sebentar, tapi itu momen yang bagus sekali. Ya, saya hanya melihat sebetulnya dalam saya kerja, saya ingin membuat sesuatu. Setiap kali saya bekerja, saya ingin membuat sesuatu, karena di persepsi saya kita kan seperti mendaki gunung. Kita selalu ingin meninggalkan jejak yang baik, nanti yang di bawah itu bisa ikut, dan kita menghindarkan membuang sampah karena akan mengotor lingkungan. Kira-kira idealnya seperti itu. Dia sampai dari sehingga ketika di selatan itu saya ngeliat dalam kondisi yang ya kita sama-sama tahu dulu semuanya serba terbatas, minim, dan kalau dari eksternal kita kurang kondusif. Tapi saya punya teman-teman dan saya optimis gitu, dan saya melihat ya ini salah satu persepsi saya tentang Lampung Selatan. Lampung Selatan itu kan itu ibu kota kabupaten yang tertua. Dulu kan Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah kalau nggak salah. Ketika itu saya ingat waktu pertama masuk di Lampung Selatan, di Kalianda itu hanya ada 2 bank Lampung dulu namanya BPD, terus BRI karena dia unit desa kan. Sementara di Prinsewu yang waktu itu masih kecamatan, itu udah ada mulai bank-bank swasta banyak, sampai pecah menjadi Prinsewu, Tanggamus, Pesawaran. Nah, Lampung Selatan jadi yang harus paling pertama yang diubah mindset, baik aparatur maupun masyarakat. Kalau pepatahnya kan kita ini seperti ayam mati di lubung padi kan. Coba kita keluar dulu, berpikir keluar. Banyak kita ini terjebak pada situasi rutinitas, terus pekerjaan tuh ya udah seperti itulah. Terus skopnya yang kita sibuk tuh hanya yang menurut saya sangat detail, sangat teknis, tapi kita nggak pernah melihat keluar. Kita mau kemana, tujuannya apa, terus apa yang kita punya, kita belum pernah seperti itu. Coba di Lampung Selatan, tempatnya strategis. Kita ingat, bukan mau pamer, tapi ini salah satu bentuk yang sederhana sekali. Kita buat kekonak dia dengan dana yang terbatas, tapi itu bisa. Dan dulu FPCC kan datang kan, mereka mengapresiasi gitu. Artinya apa? Itu kita bisa buat skala nasional, internasional, biar orang tahu, sehingga ada kepercayaan diri masyarakat juga gitu. Ini saya ngelihatnya itu yang harus dibangun gitu loh. Kita ke Kalianda gitu, jadikan kota tua seperti di Jakarta itu ada kota tua, kota legenda, tapi yang lain dibangun itu bisa lebih bagus. Semuanya kan berjalan. Sido Mulyo, Natar, Palas itu kan bergerak sendiri. Saya dengar katanya orang Jawa Barat ngambil gabah di Lampung, kok mereka bisa, kita enggak, kita yang punya. Banyak hal lagi yang lain gitu. Ya, banyak potensi yang kita enggak. Mestinya ini bisa jadi momen. Jadi kalau ibaratnya kita nggak usah terjebak bagaimana masang semen, adukan, tapi gimana membuat bangunan mau kita apain, terus mau kemana, mau kita apain gitu. Sehingga saya melihat teman-teman terjebak di rutinitas pekerjaan, program yang dari dulu ke dulu, ya itu lagi, itu lagi.
Saya lihat sih itu. Jadi mindset itu yang harus dirubah. Iya. Kita lihat misalnya presiden sekarang itu udah satu hal yang bagus buat gimana buat yang nggak pernah mungkin terpikir membangun jalan tol se-Indonesia itu sesuatu yang bahwa itu nanti banyak ada Tapi bisa protes, dilaksanakan ya Pak? iya. Dan itu kan dasar nanti ke depannya orang udah tinggal menikmati aja bagaimana itu kan di daerah gitu. Kalau saya lihat sih itu masalahnya, jadi mindsetnya nggak dirubah ya, tenang aja. Makasih Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Wahidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Dan hampir 12 tahun di pemberdayaan masyarakat desa selaku sekretaris. Ada 8 kepala badan, saya sekretaris terus. Sekretaris Dispora, pernah di Inspektorat, sekretaris Dinas Pendidikan, terakhir menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, kemudian baru Kepala Dinas Sosial Murni. Urusan sosial ini kan urusan sesuai dengan undang-undang sudah diserahkan ke pemerintah daerah ya. Makanya dibentuklah dinas sosial di masing-masing daerah. Yang tadinya bergabung, masing-masing kabupaten kota itu beda-beda. Akhirnya sesuai ketentuan undang-undang sosial, karena ini urusan murni yang diserahkan kepada daerah, harus dibentuk dan berdiri sendiri. Makanya kita mengikuti menjadi dinas sosial Lampung Selatan ini kan sebenarnya potensinya banyak. Tapi di samping potensi banyak, juga kita ini kan merupakan daerah rawan ya, rawan bencana. Kebetulan di sosial ini ada urusan mengenai perlindungan jaminan masyarakat ya terhadap bencana segala macam. Makanya kami waktu itu mengusulkan sarana berupa kendaraan untuk membackup kami operasional apabila terjadi permasalahan sosial antara lain bencana. Alhamdulillah disetujui Bu Menteri oleh Pak Dirjen, kami mendapat 3 unit mobil tangki air, mobil dapur umum lapangan, mobil rescue, sebelumnya mobil truk ya. Alhamdulillah sarana kita itu termasuk dinas sosial yang pertama yang lengkap sarananya yang dapat bantuan dari kementerian. Urusan sosial ini kan banyak, makanya kita memerlukan orang-orang yang memang peduli terhadap masalah sosial. Ada istilah di kami itu PMKS ya, penyandang masalah kesejahteraan sosial, atau sekarang dirubah menjadi PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Nah ini harus kita angkat PMKS. Siapa yang mengangkat? Di sosial itu ada yang namanya PSKS ya, potensi sumber kesejahteraan sosial. Masuk Karang Taruna, Tagana, macam-macam lah, termasuk dunia usaha juga termasuk di situ. Jadi PSKS inilah yang akan mengangkat PMKS ini untuk bisa berdaya. Strateginya apa? Ada 4. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial. Namun berbicara PKH ini kan sebenarnya ini terkait dengan data. Nah, PKH itu termasuk salah satu di dalamnya komponennya kelompok fakir miskin ya. Nah, berbicara itu bicara data. Selama ini kementerian sebenarnya sudah berusaha bahkan membentuk lembaga badan tersendiri untuk mengurusi masalah data. Tapi kenapa kok tidak selesai-selesai, termasuk terakhir ini ada membuat sistem ya, sistem supaya data ini bisa terpadu. Memang kelemahannya adalah dalam data terpadu ini harus semuanya bekerja sama dan konsisten ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena programnya bagus ya, programnya bagus, alatnya bagus, SDM yang melaksanakan bagus, tapi kalau ini di bawah, di tingkat bawah, ketika kita mendata, terutama dukungan masyarakat, aparat desa ini tidak mendukung, dalam arti mereka masih banyak yang kurang transparan sesuai dengan apa yang diacu, ya akhirnya datanya akan kembali kacau lagi begitu. Saya pesan kepada adik semua ASN yang masih muda, masih lama pensiunnya. Sekarang ini kan eranya era modern, era digitalisasi, informasi yang sangat luas ya.
pandai-pandailah mendalami ilmu ya, ilmu alat teknologi ini untuk digunakan dalam rangka menunjang kerja. Kita punya satu keyakinan ya, satu iman, satu pedoman lah gitu ya. Jangan mudah goyah oleh satu langkah-langkah yang keluar dari aturan. Karir, jenjang, PNS, ASN yang ada di Lampung Selatan diperhatikan sesuai dengan background ilmu pendidikannya. Berilah mereka kesempatan ya untuk berkarir ya, berkarir dengan baik. Insya Allah mereka akan menyumbangkan ilmunya untuk Lampung Selatan yang lebih maju. Saya kira itu. Lampung Selatan oke, Lampung Selatan bisa. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak Noviar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Alhamdulillah. Yang pertama menjadi Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Setelah itu menjadi Badan Ketahanan Pangan. Dan ditunjuk lagi menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Terus dilanjut menjadi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan ya. Banyak suka dan duka yang kita lalui dalam bekerja. Alhamdulillah namanya juga perjalanan hidup. Yang pertama kita bekerja itu betul-betul mencari ilmunya dulu. Jadi bekerja mencari ilmu. Yang kedua, kalau ada pelatihan-pelatihan kita ikuti. Sudah itu kalau ada kursus-kursus kita ikut. Dan itu adalah untuk kita menambah wawasan dan bagaimana mendrive kita sebagai leader dan bagaimana kita nanti menyusun program-program yang disesuaikan dengan visi dan misi Bapak Bupati kita. Lampung Selatan merupakan daerah yang sangat strategis sekali dan saya melihat dari sisi tata letak demografi, dari sisi peluang untuk bagaimana meningkatkan perekonomian ini sangat dekat dengan pasar, terutama pasar yang ada di daerah Jawa. Ada suatu hal yang saya lihat di sini, petani kita belum berani melakukan suatu terobosan karena terus terang aja mereka takut dari sisi pasar. Di sanalah peran kita sebagai dinas memberikan peluang-peluang pasar, informasi-informasi pasar, dan memperbaiki daripada produk yang dihasilkan. Jadi kalau bisa kita singkat, kita berpikir dari hilir ke hulu. Jadi setelah pasarnya kita dapat, baru kita informasinya pada petani. Di hulunya harus jenis kualitasnya bagaimana. Zaman global yang sangat dipentingkan yang pertama data. Data yang harus betul-betul kita mendapatkan data yang fix, itu yang pentingkan. Jadi dari data yang clear itulah yang bisa kita olah lebih lanjut. Nanti baru kita masukkan proses aspek teknologinya, aspek digitalnya, dan pasar yang kita carikan disesuaikan dengan kondisi petani itu. Karena menghadapi era 4.0 ini kan harus semuanya harus terukur ya, betul-betul harus bersertifikasi dan pasarnya juga jelas kemana. Terutama dari aspek pencatatan di sini kita lemah di sini, karena pencatatan kita petani selalu dipakai di angan-angan saja, yang teringat saja. Nah ini kelemahan yang sangat mendasar sekali. Saya melihat petani ini harus didampingi dalam satu siklus ditambah satu siklus lagi, baru dia mapan. Nah di saat kita tinggalkan, ini pengaruh lingkungan lagi, balik lagi ke kebiasaan awalnya. Nah ini yang menyebabkan aspek teknologi pertanian kita selalu begitu-begitu saja. Setelah didampingi dia akan kembali lagi ke awal. Teman-teman ASN muda itu harus terus belajar, terus berproses dan ambil ilmu yang kira-kira spesialisnya apa. Jadi ke depan itu saya melihat nanti kan ASN ini kan lebih banyak ke arah fungsional daripada struktural.
Jadi ambillah spek ilmu yang benar-benar dia sukai dan dia bisa berimprovisasi di sana. Jadi saya berharap ke depan itu akan memberikan kita kerjanya ada rasa kepuasan, bukan hanya kerja itu saja, tapi kita harus bisa berimprovisasi. Itu yang harus diingat ya Pak ya, belajar terus. Ya. Selama bekerja harus belajar terus. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Ibu Hilmiati. Kita punya program unggulan One Pellets One Product. Kita dicanangkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Di situ yang memang membuat kita terkenang, bahkan untuk kita yang sudah meninggalan Kabupaten Lampung Selatan itu ingin sekali kegiatan itu, program itu dilanjutkan, dan sudah sebagian besar kecamatan sudah mendapatkan bantuan, baik itu untuk peralatan yang sudah disiapkan untuk olahan itu, bahkan juga untuk lahan-lahan yang memang sudah dipersiapkan untuk pengembangan ataupun budidaya. Nah, harapan kita ke depan itu terus kita lanjutkan, juga tidak sia-sia lah program yang sudah disusun di tahun itu. Jadi ada di Lampung Selatan tuh sangat banyak sekali ya, terkait dengan pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, itu semua mendukung terhadap promosi untuk perdagangan kita. Dan ke depan kita akan kembangkan untuk daerah pariwisata. Pariwisata juga akan membutuhkan pusat-pusat olahan yang menjadi pusat-pusat oleh-oleh kita. Nah, ini semua ada di Lampung Selatan. Itu sangat terkesan sekali ya, karena di zaman itu kita saling adanya keterpaduan, baik adanya kerjasama maupun ada keterpaduan program itu antara Dinas Pertanian, Perikanan, dan lintas sektor lah, yang itu sangat solid lah ya. Ini dari dinas yang sebagai pengelola, penanggung jawab, bersatu dan sama kita mempunyai beban yang sama. Jadi kita utamanya adalah kita profesional kerja, terus kita tekankan juga tupoksi kita masing-masing. Yang ketiga, kita tetap disiplin yang harus kita, dan bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Nah, itu yang memang harus kita sadari, bahwa kita profesional kerja dan disiplin itu merupakan kaitan dengan tanggung jawab. Sehingga kalau sudah ada tanggung jawab, artinya kita akan motivasi untuk bekerja itu akan lebih baik. Karena saya juga pernah dari golongan 3A sampai dengan 4B, saya di Lampung Selatan, satu yang saya andalkan yaitu profesional kerja dan disiplin. Alhamdulillah itu yang bisa mengantarkan saya dari staf sampai menjadi kepala dinas. Dan alhamdulillah saya selama bekerja di Lampung Selatan di beberapa dinas, saya sangat didukung staf saya, dan alhamdulillah kita memang banyak prestasi yang kita peroleh karena kita mempunyai misi yang sama, yaitu untuk mengangkat instansi kita, dinas kita. Terima kasih ya Bu, Sama-sama sudah berbagi.